warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kermas, perkenalkan nama saya Dimas Fadlan. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, ingin menyampaikan materi mengenai bahayanya merokok dan juga mengonsumsi alkohol. Nah, baik, di sini mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan kata merokok dan juga minum alkohol. Nah, kegiatan merokok adalah kegiatan menghirup asap yang bahannya itu untuk dibakar, yaitu seperti tembakau. Nah, tembakau ini melewati berbagai proses yang nantinya dibentuk menjadi sebuah rokok. Nah, rokok ini biasanya dikonsumsi atau dipakai oleh seorang perokok aktif. Kegiatan yang kedua yaitu mengkonsumsi alkohol. Mengkonsumsi alkohol tidak semerta-merta yaitu hanya sekedar minum biasa, melainkan meminum minuman yang mengandung etanol seperti bir, anggur, dan juga minuman yang mengandung dan juga bisa memabukkan lainnya. Dari berbagai data yang saya ambil, bahwasanya pada tahun 2021 silam, pengkonsumsi rokok atau pengguna rokok sudah mencapai sekitar 69,1 juta orang pengkonsumsi rokok aktif. Data berikutnya menyatakan bahwasannya perokok untuk usia 15 tahun ke atas sudah mencapai 33,8%. Ini bukan angka yang kecil, melainkan angka yang cukup besar bagi anak-anak muda yang memang seharusnya meningkatkan diri, bukan untuk sekedar gaya-gayaan untuk merokok. Data selanjutnya menyatakan bahwasannya untuk remaja atau anak-anak pada umur 13-15 tahun pada tahun 2019 sudah mencapai 19,2%. Sedangkan untuk pengkonsumsi minuman beralkohol sendiri untuk anak di atas 10 tahun sudah mencapai 3,3%. Angka ini bukan angka yang kecil teman-teman, melainkan angka yang cukup besar bagi anak-anak yang memang masih memiliki proses yang cukup panjang untuk masa depannya. Dampak merokok dan juga dampak dari mengkonsumsi alkohol ini yakni terdiri dari dua dampak utama. Yang pertama yakni adalah dampak terhadap kesehatan dirinya sendiri. Untuk merokok sendiri, dampak kesehatannya itu bisa mengganggu di bagian paru-paru, penyakit paru-paru, penyakit sesak napas, kanker seperti kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker rahim bagi wanita, dan juga bisa menyebabkan keguguran. Bahkan lebih dari itu, yaitu bisa menyebabkan kematian. Dampak sosial ekonomi. Yang pertama, dampak sosial. Ketika kita seorang perokok aktif, ketika kita sedang kumpul dengan teman-teman kita ataupun keluarga atau bahkan orang lain di sekitar kita, itu termasuk ke dalam mengganggu orang lain yang tidak merokok. Nah, ketika seseorang yang tidak merokok ini menghisap asap dari rokok kita, mereka akan mengalami berbagai penyakit serius seperti asma dan juga penyakit lainnya seperti penyakit paru-paru dan juga penyakit berbahaya yang bisa mengancam nyawa mereka. Dampak ekonomi sendiri yakni ketika kita sudah mengalami berbagai penyakit atau keluhan ketika kita sudah mengkonsumsi atau sudah memakai rokok, bahkan sudah sangat sering mengkonsumsi rokok, dan terdapat penyakit di dalam tubuh kita, itu untuk pengobatannya biayanya tidak sedikit teman-teman, melainkan butuh biaya yang sangat besar, dan juga apabila kita masih seorang pelajar itu akan membuat kerugian dan juga sendiri maupun kerugian pada kedua orang tua atau keluarga yang memiliki beban untuk membiayai kita yang sedang sakit. Dan yang kedua adalah dampak terhadap kesehatan dari mengkonsumsi alkohol, yakni bisa menyerang saraf pusat dan menyebabkan penyakit
dan juga berbagai penyakit berbahaya lainnya yang bisa menyerang nyawa. Dan yang kedua yaitu dampak terhadap sosial dan juga ekonomi. Dampak sosial sendiri, apabila kita adalah seorang pekerja dan juga seorang pelajar, itu bisa mengganggu konsentrasi kita terhadap pekerjaan dan juga pembelajaran kita. Jadi ketika kita sering mabuk-mabukan dan juga sering minum alkohol, itu konsentrasi akan buyar dan juga tidak akan bisa fokus. Dan yang kedua yaitu terhadap ekonomi, seperti halnya merokok, meminum alkohol juga. Ketika sudah mengalami berbagai penyakit, itu pengobatannya tidak murah, melainkan pengobatannya yang cukup mahal, dan juga bisa merugikan diri sendiri dan juga keluarga serta orang tua. Tips untuk kita bisa terhindar dari rokok dan juga alkohol, yang pertama yakni membangun kesadaran dari diri kita sendiri. Ya, segala sesuatu perlu adanya kesadaran dari diri kita sendiri. Yang berikutnya, tips berikutnya yaitu memilih lingkungan dan juga teman yang tepat, atau lingkungan serta teman yang positif. Lingkungan serta teman yang positif bisa mempengaruhi apakah kita bisa menjadi orang yang positif atau orang yang sebaliknya. Tips berikutnya yaitu fokus terhadap tujuan hidup kita. Contohnya, kita adalah seorang pelajar yang memiliki cita-cita ingin sukses di masa depan. Nah, kita harus sadar bahwasanya merokok dan juga minum alkohol tidak mendukung kesuksesan kita di masa depan. Dan yang berikutnya adalah melakukan kegiatan positif seperti berolahraga, meningkatkan skill, meningkatkan fisik, dan juga meningkatkan kekuatan mental. Tip itu berani menolak ketika kita sedang ada di lingkungan yang memang tidak positif atau kurang baik, yang beresiko membuat kita terjerumus untuk melakukan kegiatan merokok dan juga minum alkohol. Kita harus berani menolak, teman-teman. Kita tidak boleh takut untuk tidak ditemani, apalagi kita dimusuhi. Nah, itu semua demi kepentingan diri kita sendiri. Ketika kita sudah sakit, mereka tidak akan bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Dan yang berikutnya atau yang terakhir, yang tidak kalah penting, yakni untuk senantiasa mendekatkan diri atau meningkatkan spiritual kita, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, agar kita bisa dilindungi dimanapun kita berada, apapun kondisinya, dan bagaimanapun caranya, kita bisa dilindungi oleh Tuhan agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Sudah kecanduan atau terlanjur kecanduan, memang tidak mudah untuk mengembalikan kebiasaan positif kita atau menghilangkan kebiasaan buruk kita. Tetapi bukan berarti tidak bisa mengembalikan kebiasaan yang dulu, yakni kebiasaan positif kita, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita lebih maju dan juga berkembang. Di sini saya akan memberikan beberapa tips agar kita bisa terhindar dan juga menghindari daripada mengkonsumsi rokok dan juga minum alkohol serta kecanduan rokok dan juga alkohol. Tips yang pertama adalah mengakui kesalahan dan juga itu mengakui serta menyadari bahwasannya rokok dan juga minum alkohol itu adalah kegiatan yang negatif atau kegiatan yang tidak bermanfaat, agar diri kita bisa berubah untuk menghindari dan juga menjauhi rokok dan juga alkohol. Tips yang kedua yaitu meminta bantuan kepada profesional seperti dokter dan juga psikolog. Yang ketiga yakni merubah kebiasaan kita yang buruk menjadi kebiasaan yang lebih positif, seperti meningkatkan soft skill atau meningkatkan kemampuan otak kita, kemampuan fisik kita, dan juga kemampuan lainnya yang positif agar kita bisa terhindar dari kebiasaan buruk seperti merokok dan juga minum alkohol. Yang selanjutnya yaitu
merubah kebiasaan kita secara bertahap. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu yang positif seperti menghindari merokok dan juga minum alkohol, itu tidak bisa secara langsung teman-teman, melainkan kita harus bertahap dan juga penuh dengan kesabaran. Yakni misalkan ketika kita merokok sehari sebungkus, kita kurangi menjadi setengah bungkus, hari berikutnya seperempat bungkus, hari berikutnya menjadi 1 batang per hari, per minggu, dan juga per bulan. Yang lama-lama, sedikit demi sedikit, kita bisa menghindari merokok dan juga kegiatan yang merugikan diri kita sendiri. Merubah teman dan juga tongkrongan ataupun lingkungan kita. Jadi ketika kita ingin merubah kebiasaan kita, kita juga harus merubah cara berpandang dari teman dan juga lingkungan kita. Teman dan juga lingkungan sangat berpengaruh kepada proses perubahan kita menjadi lebih baik. Jadi ketika teman kita mendukung dan juga lingkungan kita mendukung, proses untuk berubah menjadi lebih baik akan lebih mudah untuk diimplementasikan. Dan tips yang terakhir yaitu hargai diri kita sendiri. Ketika kita berpikir bahwasannya diri kita ini adalah titipan dan juga karunia dari Tuhan, kita akan berpikir bahwasanya kita harus memanfaatkan apa yang sudah dititipkan atau diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi tubuh ini kita harus rawat, bukannya dirusak dan juga disia-siakan. Puluhan warga ditemukan tewas di jalanan kota. Mereka diduga mengalami keracunan setelah menenggak minuman keras yang dijual di pasar lokal. 88 dari 100.000 orang meninggal akibat masif merokok.